Halo, selamat datang di Introduction Session Mama Guru Co-Teaching Network. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang semoga setelah saya sampaikan nanti bisa lebih membuat Bapak Ibu semuanya paham tentang apa itu co-teaching. Yang pertama nanti saya akan jelaskan tentang siapa sih kami, lalu visi misi kami, apa yang kami lakukan, dan kenapa kok kami ingin Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami, lalu teaching partner network kami, dan juga terakhir kami akan sampaikan tentang pembiayaan investasi di Mama Guru. Baik, pertama kami akan perkenalkan diri dulu ya. Ini eksekutif tim kami, ada 3 orang. Ada advisor kami, Dr. Yuliati Syantajani, MPD. Dr. Yuli ini founder dari Sanggar Aksara dan Bukit Aksara, ada Baik PAUD dan Sekolah Dasar. Beliau juga konsultan di Bank Dunia di Early Childhood Education Program. Lalu beliau juga pengembang kurikulum di Kemendikbud bagian Early Childhood. Beliau Direktur Sinau Teacher Development Center, guest speaker, trainer, tator di acara-acara seminar, training, dan workshop pendidikan. Lalu CEO kami, Alfona Kang, STCOM MBA. Beliau lulusan dari MBA Dominican University di California. Beliau juga seorang pebisnis brand di Amerika, lalu juga pernah mengkonsultani sebuah bisnis di perusahaan Amerika yang bergerak di bidang biotek. Lalu dia juga pengarang buku di STEM, juga financial literacy. Lalu yang terakhir saya sendiri, nama saya Endinda Krista SDS. Saya CCO di Mama Guru. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan S2 di Bank Street College, New York, Amerika, di bidang Infant Toddler and Family Development and Early Intervention. Saya direktur di Sarang Aksara Publisher, penerbitan buku. Ya, hari ini saya akan mulai dengan mematahkan mitos-mitos yang selama ini kita pikirkan tentang sekolah. Jadi sekolah sekarang sudah tidak lagi tentang bangunan. Seperti yang kita ketahui, sejak awal 2020 ada pandemi yang melanda di global, di negara-negara manapun semuanya sedang melawan pandemi. Lalu di Indonesia secara khusus bulan Maret sekolah-sekolah semuanya jadi virtual. Jadi sekarang sekolah pun bisa dilakukan di rumah. Yang dulunya kita berpikir bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar, sekarang belajar juga bisa di rumah. Lalu dulu kita berpikir bahwa sekolah itu tempatnya guru-guru. Sekarang sudah tidak perlu guru dalam tanda petik, orang tua bisa menggantikan peranan guru. Karena di rumah sosok gurunya ya adalah orang tua. Yang terakhir kita berpikir bahwa sekolah adalah tempat untuk bersosialisasi karena banyak temannya ya. Sekarang kita tidak mencari teman yang terlalu banyak, tapi sekarang kita mencari inner circle. Jadi sosialisasinya dalam lingkaran-lingkaran kecil. Nah, oleh karena itu kita punya visi, kita pengen punya sekolah yang tidak terbatas. Jadi dunia ini adalah kelas kita, tidak terbatas hanya di sekolah saja, di rumah bisa, bahkan kalau lagi nggak di rumah, di luar rumah juga bisa. Karena sebelum kita mendidik anak pastinya untuk siap pada kehidupan. Jadi kelas yang terbaik di mana? Ya di kehidupan itu sendiri. Oke. Misi kami mau mementor parents supaya bisa menjadi guru bagi anak-anak di rumah. Karena orang tua ini pegang peranan yang paling penting. Sebagian besar waktu anak dan sebagian besar kehidupan anak dihabiskan bukan bersama guru, tapi dengan orang tua. Jadi pendidikan nggak bisa sepenuhnya bergantung pada sekolah atau dibebankan ke sekolah. Tapi sekarang guru dan orang tua harus berpartner demi perkembangan anak-anak yang nantinya akan jadi pemimpin masa depan ya. Lalu kami mengedukasi dengan pendekatan konstruktivis, di mana anak adalah pusat dari pembelajaran dan anak yang memimpin sendiri pembelajaran mereka. Caranya gimana? Ya, ini kita perlu lakukan dengan berpartner dengan orang tua. Karena pendidikan seperti ini tidak bisa tersentral dengan kurikulum, tapi ini dibutuhkan banyak observasi, banyak refleksi, dan ini harus dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Wujud nyatanya seperti apa sih constructivist approach ini? Nah, belajar melalui eksplorasi dan bermain.
kadang-kadang memang orang tua merasa bahwa bingung bagaimana harus membiarkan anak bermain dan bereksplorasi. Kadang-kadang nggak tahu bermain seperti apa yang berkualitas, bermain seperti apa yang mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, Mama Guru di sini mau sama-sama gandengan tangan supaya kita bisa bantu orang tua memahami bagaimana sih pembelajaran melalui bermain yang ideal bagi anak. Jadi apa yang kita lakukan di Mama Guru Co-Teaching Network ini? Jadi ada 4 hal yang kita tawarkan. Yang pertama adalah one-on-one co-teaching session with a qualified teaching partner. Jadi sesi observasinya itu selalu private dan personal. Lalu kita juga menawarkan learning plan yang fleksibel dan bisa beradaptasi tergantung dari minat anak. Lalu juga observasi yang bisa dilakukan online sehingga dimanapun bisa asalkan ada internetnya. Lalu ada juga analisa pembelajaran yang terjadi setiap observasi, juga rencana improvement apa yang bisa dilakukan. Yang terakhir adalah report perkembangan anak yang diberikan setiap sekali. Nah, co-teaching session ini sebenarnya seperti apa sih tepatnya? Jadi co-teaching session ini observasi online yang berlangsung selama 40 menit. Di 30 menit awal itu anak dan orang tua bisa bermain. Di sini peranan guru mengobservasi. Dan observasi bukan menonton aja ya, tapi kita melakukan analisa. Kira-kira ketika anak dan orang tua bermain bagaimana interaksinya? Apa yang perlu dikembangkan? Apa yang perlu ditambahkan? Itu kita lakukan di 30 menit pertama. Lalu di 10 menit terakhir, kita akan pakai untuk diskusi dengan orang tua. Ya, untuk menyampaikan dan menjelaskan supaya orang tua pasti tahu dan setiap sesi-sesi akan ada perkembangan. Oke, lalu learning plan, ini aktivitas yang kita berikan setiap observasi. Jadi kalau misalnya pilih aktivitasnya seminggu sekali, dapat learning plan sekali. Kalau milih yang seminggu 2 kali, dapat 2 kali, dan begitu seterusnya. Learning plan yang kita berikan sesuai dengan minat anak, kebutuhan anak, dan yang pastinya bermain dan hands-on activity. Lalu learning ini kita buat bukan hanya sekedar berfokus sama anak, tapi juga orang tua akan mendapatkan analisa. Kita akan lihat bagaimana kualitas orang tua berinteraksi dan mendukung pembelajaran anak. Dan ini kita berikan setelah selesai observasi. Langsung kita kirimkan supaya orang tua bisa merefleksi kembali dan memperbaiki di next meetingnya. Nah, yang terakhir ini setiap 3 bulan sekali ada progress and developmental report. Jadi orang tua juga bisa mengamati kira-kira perkembangan anak selama 3 bulan ini sejauh apa. Nah, kenapa sih kok bergabung dengan Mama Guru? Apa spesialnya? Yang pertama adalah ini customize sekali dari harganya, jadwalnya, bahkan bisa memilih sendiri teaching partner yang Anda inginkan. Lalu juga kami family centered. Setiap keluarga itu berbeda. Kita harus adjust dengan kebutuhan keluarga dan target dan goal apa yang dimiliki keluarga, dan yang pasti kondisi anak. Yang terakhir dimanapun bisa, asalkan ada koneksi internet, tinggal nyalain aja dan kita bisa observasi anak. Nah, ada 3 hal yang perlu diingat ketika mau mendaftar di Mama Guru. Yang pertama tentang sosialisasi. Jadi program kami ini tidak menggantikan sosialisasi. Jadi orang tua tetap perlu memikirkan kebutuhan sosialisasi anak. Misalnya kami merekomendasikan orang tua untuk mencari lingkaran kecil di sekitar anak yang sudah pasti terjamin sehat dan aman, mematuhi protokol kesehatan kalau dalam masa pandemi, untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi anak. Yang kedua, relationship based, artinya antara orang tua dengan partner itu kita harus saling mengenal untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Semakin lama teaching partner mengenal orang tua, semakin mengerti kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh orang tua, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih personal. Jadi kami tidak merekomendasikan orang tua untuk ganti-ganti dan pindah-pindah teaching partner. Yang terakhir adalah independen. Jadi orang tua yang ikut program Mama Guru, kita tidak kirimkan mainan ke rumah, kita tidak kirimkan material ke rumah, tapi orang tua yang harus mencari sendiri materialnya, harus mempersiapkan sendiri, termasuk mempersiapkan waktu untuk anak. Jadi kalau orang tua merasa tidak punya waktu untuk menemani anak bermain, maka mungkin program ini akan sedikit sulit untuk diterapkan. Nah, lalu selanjutnya
kita mau masuk ke teacher partner kita ya. Saya akan satu persatu sehingga Bapak Ibu semuanya bisa memilih yang mana yang dirasa paling cocok. Semua teacher partner kami sudah terkualifikasi dan sudah lolos seleksi, sudah lolos training dari Sinau Teacher Development Center, dan semuanya sudah bisa melakukan pembelajaran menggunakan Playbase. Yang pertama saya akan jelaskan tentang experience partner. Ini level pertama partner kita. Yang pertama ada Aditya Rahman. Aditya Rahman ini ayah dari 2 orang anak dan dia membesarkan anak-anak bilingual. Dia sudah punya pengalaman 2 tahun di pendidikan anak usia dini. Nah, yang kedua ada Giovanna Asa. Giovanna Asa ini dia sangat passionate di bidang musik untuk anak usia dini dan punya pengalaman 2 tahun di pendidikan anak usia dini. Putri Rahmawati, dia punya pengalaman 2 tahun di pendidikan anak usia dini dan passionate di STEM dan Inquiry Based Learning. Wanda Paramarta, dia lulusan psikologi dan punya pengalaman 1 tahun di pendidikan anak usia dini. Dia punya keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat fluent dan sangat menyukai storytelling. Lalu Susilowati saat ini sedang menjalani studi S2 di bidang konseling, punya pengalaman 2 tahun mengajar di pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang ini kita masuk ke level yang kedua, yaitu expert partner. Di sini ada saya, Endinda Krista. Saya punya pengalaman 4 tahun mengajar di konteks pendidikan anak usia dini, dan saat ini mengambil jurusan Infant Toddler and Family Development dan Early Intervention di S2-nya. Dan saya specialize di Regio Emilia Approach. Yang kedua, ini masih expert partner, ada Ninuk Helista, Master Psikologi. Ini punya 15 tahun pengalaman mengajar di pendidikan anak usia dini dengan kurikulum bermain yang specialized di project based learning dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, ini level terakhir yang ketiga, ada Master Partner, ada Dr. Yuliati Syatayani MPD, punya pengalaman 30 tahun mengajar di pendidikan anak usia dini, dan lulusan dari S3 khusus specialized di pendidikan anak usia dini. Juga tim inti kurikulum di Kemendikbud. Nah, sekarang kita akan masuk ke fee. Kira-kira biayanya berapa sih? Pasti banyak yang udah nggak sabar ya pengen tahu. Nah, paling tidak kita membutuhkan komitmen 3 bulan karena pendidikan itu bukan yang sekali bayar langsung bisa ngeliat hasilnya. Tapi kita perlu proses supaya kita bisa melihat bagaimana anak kita berkembang. Nah, kita terbagi jadi 3 ya. Ini ada yang experience, ex-master. Yang experience 150.000 per sesi, expert 250.000 per sesi, dan master 400.000 per sesi. Kalau Bapak Ibu mendaftar di 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, maka ada biaya khusus yang sudah tertera di sini sehingga bisa hemat lebih banyak. Oke, apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi WhatsApp kami, Instagram, TikTok, atau website kami, sehingga kami bisa menjelaskan dengan lebih detail. Terima kasih sudah menghadiri Virtual Introduction Mamat Guru.